Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Oke Green. Pada video kali ini saya sudah menyiapkan 3 bak 1, 2, 3 bersama Kopral Koi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan mencoba untuk memberikan edukasi kepada teman-teman cara membedakan ikan mulai grade A, B, dan juga C, yang kebetulan kali ini sudah kita siapkan untuk sampelnya. Penjelasannya bukan dengan saya, tapi langsung bersama Kopral Koi yang lebih ahli dibanding saya. Oke Pak Kopral. Siap. Ini nanti kita akan membedakan ya Pak ya? Ya, mohon maaf nanti kalau penjelasannya mungkin ada kesalahan, soalnya kan orang yang suhu yang lebih pintar juga banyak. Ya ini cuma menilai apa yang ada di sini gitu kan. Membedakan antara ini, bukan kita yang A-nya anak bapak ini suhu ini kan gitu kan. Ini cuma membedakan antara 3 bak ini, karena mungkin ini dianggap C, dianggap B, dianggap A kayak gitu ya. Dengan sampel yang ada. Ya, dengan sampel yang ada gitu. Oke, ya. Langsung kita lihat untuk yang bak pertama. Ini ada 3 ekor ikan grade C Pak ya? Ya, kalau bisa dibilang C kayak seperti ini. Ya. Kenapa ini grade C? Ya. Kalau dibilang C kan ya gini polanya gini ya, masih polanya kan nggak lengkap, samping masih kopong. Terus posisinya hitamnya juga nggak posisi hitamnya nggak lengkap, nggak enak kayak gitu kan, kurang enak. Nah, terus ini kan polanya kan yang bagusnya kan polanya yang simetris. Nah, terus koi juga pola punggung kayak gitu. Nah ya ini polanya dari samping belakang, tapi sampingnya kopong, kosong. Sampingnya ada. Ya sampingnya ada, itu kan ya bisa dibilang C kalau untuk ini kayak gitu. Ya kayak seperti ini kayak juga gitu kan, mulutnya kan sampai depan punya pola apa, tapi cuma pola nyamping itu aja. Ya polanya kan nggak ceplok-ceplok, sedangkan kok setahu saya kan koi itu yang bagus kan polanya yang ceplok step-step kan kayak gitu. Step by step ya gitu. Dan yang pertama itu tadi untuk merahnya itu kalau sanke yang bagus nggak sampai bibir Pak ya? Iya, bibirnya kalau bisa kebuka, terus nanti belakangnya gini odominya juga kebuka ya. Terus kalau bisa polanya yang step-step kayak gitu kan ya. Odomi itu sebelum ekor ya, di pangkalnya. Ya, putih dulu. Itu ada putihnya. Ya. Terus mulutnya harus kebuka, kalau bisa di matanya itu kalau bisa kebuka kan gitu kan ya. Itu mata itu nggak boleh kena merah, warna merah. Yang sebenarnya pakem ya, yang untuk secara untuk yang untuk kontes kayak gitu kan harusnya kayak gitu. Ya itu makanya kan kalau nanya grade itu saya kan bingung, grade-nya penghobi atau grade-nya orang yang ngerti kontes kan gitu. Lah nanti kan pemilihannya udah berbeda lagi ya nih. Makanya ini saya bilang ini kan ya ini cuma menilai stok yang ada ini gitu. Selanjutnya satu ikan ini yang ini ada hitamnya dari depan sampai belakang Pak. Ya. Tapi kenapa ini juga C? Ya ini kan dia nggak punya pola, nggak punya step-stepnya, nggak punya. Ya memang jenis AK gitu, tapi kan gitu. Tapi kan ya ini kan kalau akanya masing hitamnya nggak terlalu parah banget lah sebenarnya, kan masih bisa di ini. Kalau untuk pemula kan kadang buat coba-coba buat ini kan ya cuma ya masih masuk suka. Ya, tapi kalau dari samping kan dia punya pola. Ya. Ini AK sanke berarti Pak ya. Iya. Seperti ini. Ikannya itu ada hitamnya di atas warna merah tapi gondrong. Ya, gondrong gitu. Gondrong. Ya kadang ada yang suka ya kan gitu kan, untuk pemula tetap masih inilah kayak gitu kan. Ya masih diminati kan, ngikutin budget, ngikutin mau coba-coba dulu kayak gitu kan. Nanti kalau udah bisa ngerawat, bisa ini kan beli yang lebih bagus lagi kan gitu. Ya kita kan konsumennya gimana kan gitu. Ya. Oke, kita lanjut Pak ke bak kedua. Siap. Ini adalah ada sanke grade B. Ya bisa dibilang B kayak gitu. Nah ini kalau penjelasannya yang pertama. Ya kalau ini kan kalau dibilang kualitas bagus, putihnya nyalju. Ya dari merahnya halus, merahnya kan rapet. Ini kalau semakin lama mesti semakin ngejreng. Nah, kalau karakter merah itu kalau bisa kan bukan yang hitam merah pekat, kalau bahasa Sunda kan merahnya yang halus. Kalau dasaran dia masih belum besar. Jadi kalau dari masih agak kecil keturunan halus rapet itu nanti besarnya pasti ngejreng. Kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau yang dari kecilnya kadang mau merah pekat itu kadang nanti pas besarnya kesannya malah kayak hitam. Oh, gitu. Ya, kayak masir kayak gitu. Nah, ya ini kan dibilang B, kualitasnya udah masuk, tapi kan polanya kan nggak lengkap. Ini belakang masih kosong, kopong kayak gitu.
Dia ini cuma sampai setengah ya, di sini kan kosong kayak gitu. Tapi kualitasnya bagus, kualitasnya merahnya putihnya bagus. Nah, tapi kan polanya kurang lengkap. Ya, patternnya kurang lengkap. Jadi kan masih akhirnya mau bilang A kan karena pattern nggak lengkap, akhirnya jadi B. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau dibandingkan yang tadi ini sudah lebih baik. Iya, kan terlalu jauh sebenarnya. Ini kalau kualitas bisa dibilang A. Tapi patternnya B. Patternnya B. Ya. Karena nggak genap. Nggak genap kayak yang kopong. ada yang kopong kayak gini, ini terlalu melebar. Jaraknya terlalu jauh. Nah, jaraknya terlalu jauh, terlalu minim. Merahnya kan agak terlalu minim. Nah, kayak kalau gitu. untuk kualitas kontes, show quality itu Pak. Ya. Apalagi Pak untuk jadi indikator? Ya kalau yang karakternya kalau untuk mengarah ke kontes itu kan ya putihnya harus nyalju. Nah, kan merahnya harus halus, jangan sampai terkesan masir. Jadi merahnya yang merah yang halus kan, merahnya nyurya gitu kan, bukan yang pekat kesannya hitam. Nah gitu. Ya, terus kalau dipakainya kan nggak boleh nutup mata, nggak boleh nutup di mulut, nggak boleh nutup di ekor, terus siripnya harus bersih, kayak gitu kan. Nah, kalau Sanke kan siripnya harus putih bersih, nah kayak gitu. Polanya kalau bisa simetris, yang pola punggung kayak gitu. Siripnya justru yang bersih. Iya, kalau Sanke, ya aku Sanke harus bersih. Baru kalau soa kan harus mutu guru. Nah, ya. Neng lekeke nek ireng-irenge. Oke, ini Ya. untuk B. Ya. Seperti ini teman-teman. Kan, Jadi bisa dibedakan Ya. untuk yang B seperti ini Ya. Kualitasnya bagus tapi patternnya kurang. Ini yang C Ya. seperti ini. Ini kalau dibilang udah anu kan, ini matanya udah buka, dinamanya udah buka kan belakang, tapi kan polanya kurang simetris, masih ada banyak sebelah samping kopong, kosong. Ini sebenarnya hitamnya masih ada kategori, kalau keluar hitam juga lebih simetris sebenarnya, lebih bagus. Ya kalau mungkin kualitas A tapi pattern B. Patternnya. Ya. Ya. Selanjutnya kita ke bak yang A. Ya. Ini adalah Sanke A. Ya. Ini A. ya ini bisa dibilang A itu kan ya udah ngikuti anunya kan gitu, mulutnya udah kebuka, Ya. matanya kebuka. Nah, di odominya juga punya. Ya. Merahnya step-stepnya juga Stepnya 3 enak. step ya gitu kan ya, kan gitu gak step. Makanya ada pola, ada variasinya lebih enak. Posisinya hitam juga enak. Nah, posisinya hitam kan biasanya Sanke itu banyak yang gondrong-gondrong. Ini posisinya kan nggak gondrong. Posisi tempatnya hitam udah enak. Ya, ini udah termasuk dibilang A, udah bisa. Ini sudah A. Ya dari polanya masuk, patternnya masuk, kualitasnya hitamnya juga merahnya juga masuk kayak gitu. Oke. Kebetulan untuk yang stok SI-nya hari ini belum ada. Kalau dinilai dari ikan yang ini, Pak, Ya, untuk menuju ke show quality, kurangnya ikan ini itu apa? kualitasnya Kualitasnya dari pattern warna atau dari warna sama putihnya kurang. kurang? Ya. Nah, kalau putihnya harus kurang nyalju, merahnya juga kurang bersih. Kurang bersih. Kurang harus merahnya yang lebih halus lagi. Kurang halus. Nah, halus kalau hitamnya ini udah masuk, hitamnya mengkilap-mengkilap. Nah, hitamnya nyala, tapi merahnya kurang halus. Terus siripnya juga kurang bersih. Ya, siripnya kurang bersih. Kalau bisa yang bersih. Kalau Sanke kalau bisa yang putih bersih. Untuk sirip itu apakah layar atas juga harus bersih? Ya kalau bisa ya yang bersih. Semua bersih. Iya, kalau bisa bersih. Agak ini kan mungkin pas kena pangkal dikit nggak masalah. Tapi yang kadang kalau agak hitam mah nggak apa-apa. Tapi kalau yang merah itu yang kurang bagus. Oh, gitu. Nah, kena merah man itu. Kalau kadang hitam sedikit masih kena dari pola samping nggak apa-apa. Tapi yang kalau merah itu yang tambah jelek. Nah, kalau di siripnya merah, ekornya pada merahnya itu malah yang lebih bernilai kurang. Tapi kalau ini untuk diisi di kolam penghobi itu sudah enak. Wah, Pak, ya? ya kalau untuk penghobi udah lumayan kelewat enak lah kalau untuk penghobi. Dinikmati Ini sudah ya, salah kalau ya. seperti ini. Ya kalau untuk show kan itu merahnya yang kurang. Nah, Apakah kira-kira untuk ikan ini secara kualitas nanti misalkan di keeping dengan baik itu bisa menjadi SI, Pak? kalau mungkin SK masih nganu sih, Belum, ya? masih belum. Nah, misalnya ya ikan bagus-bagus sih. Ya SQ mungkin kalau dibilang SQ-nya ya untuk pemula bisa bilang SQ. Tapi mungkin layak kayak gitu ya. Kalau dirawat yang bagus mungkin layak gitu SQ. Tapi mungkin untuk
mau di kontes untuk dapat nomor ya agak susah. Tapi kalau untuk diikutkan partisipasi mungkin bisa lah untuk pemula. Ya, terakhir Pak, ini kan Pak Kopral ini juga menjadi seorang breeder koi. Ya, siap. Dari persentase 1 kali menetaskan telur indukan, itu kan muncul ribuan ekor buraya. Iya. Muncul SQ-nya itu biasanya berapa persen? Nggak ada 10%. Nggak ada 10%? Nggak ada. Dari ribuan ikan, Mas? Iya, dari ribuan ikan. Ya umpama kadang itu kan, ya mohon maaf, mayoritas yang buat kontes itu mayoritas cuttingan. Cuma dia udah nggak kembali, kalau menurut saya gitu, mayoritas itu. Jadi kadang bersihkan berapa sisi, memang nggak mau cuttingan nggak bentuk mungkin sebagian. Cuma membersihkan ada bocoran 2 sisi, 3 sisi, apa mungkin buka di odominya sedikit, mungkin apa mulutnya dibuka sedikit. Kebanyakan kalau menurut saya itu. Nah, tapi memang udah di cutting udah nggak kembali, memang udah bisa permanen. Kan cuttingan ada yang permanen, ada yang enggak kayak gitu kan. Nanti bisa ukur mungkin nggak bisa permanen lama, tapi nanti pas saat ukur 50 ada yang tumbuh lagi sedikit kayak gitu. Ya biasanya seperti itu. Kalau menurut saya mayoritas cuttingan. Kalau yang mungkin kalau dari persentase berapa nanti yang bisa kuat kontes, kalau mau cutting sebagian ya bisa ada mungkin bisa sama 20% gitu mungkin bisa. Tapi kalau yang benar-benar murni nggak kita cutting paling nggak ada 10%, 5% paling. Malah 5%? Iya. Padahal kalau 1 kali tetasan itu biasanya keluar berapa ribu, Pak? Kalau dari awalan ribuan, kalau ikan ukuran indukan ukuran 50 cm, kalau jadi bener ya bisa sampai 50 ribu. 50 ribu? Iya, ya, ada 30 ribu, 50 ribu kayak itu kalau pas ya jadinya gitu. Nah, tapi nanti yang benar-benar kuat kontes nggak tahu dapat 10 ekor aja dapat apa enggak itu yang benar itu. Yang bener buat layak kontes yang enggak kita cutting lah itu maksudnya. Tapi kalau kita mau ngating, mau membersihkan sedikit itu mungkin masih ketemu bisa lebih dari 10%. Nah, mungkin bisa 20% lah dari hasil akhirnya itu. Tapi kan kita harus kebanyakan yaitu benerin ngating sedikit-sedikit ya. Nah, kalau dari pengetahuan saya seperti itu. Melansir dari gilakoi.com dan juga melihat dari video yang kami ambil dari Golden Koi Center, cara memilih Sankei atau yang nama sebenarnya merupakan Tasio Sansoku, kita harus memperhatikan beberapa panduan. Susunan pola step merah sesuai dengan aturan pada Kohaku, mulai dari depan sampai dengan belakang. Yang juga harus kita cermati, untuk bagian sirip terdapat 2 atau 3 garis yang biasa disebut dengan tejima. Untuk warna hitam, yang bagus untuk Sankei adalah subusumi, artinya warna hitam di atas dari warna putih ikan koi itu sendiri. Sementara untuk warna putih pada ikan koi Sankei harus berupa putih seperti salju. Pola warna hitam pada Sankei yang harus kita amati untuk memilih koi Sankei yang bagus adalah pola hitam yang bersifat minor, artinya lebih sedikit proporsinya dibandingkan warna merah. Sementara untuk warna putih, ibarat sebagai dasar lukisan, mungkin Anda telah seringkali melihat Sankei, tapi yang teman-teman lihat jarang. Putihnya seperti putih salju, itu yang harus kita pilih, yang seperti salju. Kembali untuk pola warna merah, kita mengikuti pola dari Kohaku. Artinya apakah teman-teman suka dengan yang 2 step atau nidan, atau 3 step, atau yang disebut sandan, atau yondan, atau ikan Sankei yang memiliki 4 step bulatan merah pada tubuhnya. Dan satu yang paling penting yang harus diperhatikan merupakan bodi dari ikan koi. Pertama, tidak cacat. Yang kedua, pastinya bodinya harus bulky. Misal pun nantinya ikut kontes, itu menjadi penentu keberhasilan ikan koi Anda. Barangkali itu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami di channel Oke Green. Terus tonton kami.